Tan, sama Ya. gue Mita. Sama gue Michael. Saya mau gue Windy. Ya, dan kita bertiga hari ini masih seperti biasa akan mendatangkan seorang narasumber, bintang tamu pastinya Yang pastinya tuh memberikan iya, inspirasi ya. memberikan inspirasi juga, terus motivasi motivasi. juga. Terus dan inovasi. Inovasi baru ya, ini ya. masih selalu memberikan inovasi baru. Dan hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang pastinya memproduksi itu suatu produk yang produk setiap barang yang pastinya tiap hari kita pakai. Tiap hari kita pakai. Dan selain yang kita pakai juga sih. Iya sih, kayak yang di pelengkap kayak gitu. pelengkap. Jadi yang kita anggota pakai dan tubuh. pelengkap. Iya benar-benar. Mau tahu pasti penasaran banget Kepo kan banget. pemirsa. Yuk kita lihat cuplikannya. Betul. Rafflesia Arnold. Rafflesia Arnold. Dari Bengkulu. Sumatera sih. Indonesia. Pokoknya aku tahu itu di Kebun Raya Bogor ya. Beneran kompak. Berapa sih kayak gitu? Lu pernah lihat Manokwari? Di Kalimantan kayaknya, kalau nggak salah. Kalau Nggak tahu, nama burungnya juga nggak tahu. Papua. Belum. Nah, sedikit sudah Bagaimana cuplikannya. dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Apakah kalian mau lebih mengenal tadi flora dan fauna ya, yang ada di yang ada di Indonesia. ya. Tapi Yang apa asli Indonesia. apa hubungannya? Apa antara hubungannya flora sama dan apa fauna yang kita sama apa yang kita kenakan? kenakan setiap hari? Nah, Ayo. Bukan. Bagaimana Tapi dengan kita Anda? bukan- Apakah Anda tahu? Tapi kita Enggak ya? bukan yang membunuh hewan-hewan. terus Bukan. kita pakai ya. enggak, Bukan. pastinya enggak. Oke, langsung saja kita Daripada rancu daripada nih. rancu ya kita udah kedatangan CMO ya. CMO CMO dari dari Faura Dwipa. Faura Faura Dwipa. Dwipa. Halo. Yaitu Halo, Sigit Sigit Fajarianto. Fajarianto. Halo, Halo. Sigit. Halo. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin di Kepada para pemirsa. Oke, nama saya Sigit. Aduh, formal banget ya. Nama gue Sigit. Kebetulan di sini gue jadi CMO dari Faura Dwipa Company gitu, yang punya brand dari si Faure gitu. Nah, sebenarnya di sini kalau ditanya nih kenapa tadi kita ada video yang tadi, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kampanye kita gitu. Itu yang melatar belakangi kenapa akhirnya kita itu ngambil si flora fauna Indonesia untuk kita masukkan ke dalam konsep bisnisnya kita kayak gitu. Sigit sekarang lagi sibuk apa nih? Aku sih sekarang masih tetap kuliah selain jualan ini juga sebenarnya ini merupakan tugas proyek kuliah juga sih gitu. Jadi selain kuliah kita juga ikut event gitu kayak kemarin beberapa event kemarin, terus juga kita tetap masih coba untuk B2B kayak gitu. Masih pokoknya selain dari kuliah yang cuma di dalam ruangan gitu yang cuma nyatet-nyatet cuma yang ngapalin kayak gitu-gitu doang, tapi kita juga secara langsung harus praktek secara langsung gitu untuk ketemu sama orang, masarin produknya kita gitu kalau di mata kuliah yang ini. Oh, gitu. Terus apakah ini kan tugas kuliah nih? Tugas kuliahnya mengapa memilih objek baju? Oke. Dan kenapa dikaitkan dengan flora dan fauna Indonesia? Oke, nah sebenarnya kenapa akhirnya kita kita milih nih tema fashion sendiri, karena menurut kita fashion itu jadi satu kebutuhan yang pokok gitu untuk kita, dan itu juga fast growing gitu kan. Jadi kayak untuk sedangkan dengan jangka waktu yang pendek, kita milih fashion itu karena emang lebih mudah untuk penetrasi ke pasarnya. Untuk selain lebih gampang untuk target market yang sama sesuai dengan usia kita sendiri,
kita juga lebih ingin mengenalkan si flora fauna Indonesia tuh lewat fashion agar lebih mudah gitu untuk khususnya untuk kalangan remajanya gitu, untuk kalangan-kalangan mahasiswa, untuk kalangan masih ABG. Jadi untuk lebih masukin tema kita, konsep kita ke dalam si fashion itu lebih mudah dibanding dengan kayak makanan atau contohnya atau teknologi kayak gitu. Oh gitu, karena fashion itu sehari-hari juga dipakai Iya, ya. benar banget. Oke. Kenapa namanya sendiri tuh Faure? Nah, sebenarnya Faure itu sendiri sebenarnya kependekan dari company kita sendiri di Flora Dwipa gitu. Kita ngusung tema Flora Fauna. Selain itu juga Faure kita adaptasi dari satu pulau di Australia, di mana pulau ini juga menginspirasi kita, di mana pulau itu benar-benar dikhususkan untuk konservasi lingkungan gitu. Jadi mulai flora dan fauna yang mulai langka itu ditaruh di sana gitu. Jadi emang benar-benar itu semua terjaga di satu pulau di baratnya Australia dengan nama si Pulau Faure itu. Makanya kita ambil Faure jadi brand namanya produk kita kayak gitu. Ini pulaunya namanya Pulau Pulaunya Faure. namanya Pulau Pulau Faure. Wah, lucu ya, baru tahu. Oke. Terus monggo. Kan ladies first. Ih, awan sih. Terus maksudnya binatang dan tanah flora dan faunanya itu apa aja sih yang diangkat di sini gitu? Oke, kita emang di sini ngambil temanya flora fauna Indonesia yang endemik gitu, yang emang bener langka dan hanya ada di Indonesia gitu. Jadi kita udah mengaplikasikan ke beberapa patternnya kita. Seperti di sini contohnya ada anggrek hitam, ada juga cendrawasih, ada juga macan dahan. Ini sama satu lagi yang tadi Rafflesia arnoldi gitu. Jadi kita pengen di setiap daerah itu mempunyai perwakilannya masing-masing gitu. Jadi kayak mulai dari anggrek hitam ada di Kalimantan, terus cendrawasih ada di Papua gitu, di macan dahan juga ada di Sumatera sama Kalimantan. Jadi kayak semua Indonesia tuh sebenarnya kaya gitu. Cuma belum semuanya tuh diekspos gitu. Makanya kita coba untuk masukin berbagai macam satwa yang ada di Indonesia ini ke dalam produknya kita kayak gitu. Yang tadi. Nah, itu udah ada pencariannya nggak sih? Ini emang langka nih hewan ini dari Flora Risetnya sendiri. tuh Iya. gimana? Nah sebenarnya kita juga kenapa kita nggak sembarang untuk masukin kayak misalnya kayak komodo atau apa gitu, karena kita selain ngeliat itu langka, tapi kita juga ngeliat sebenarnya hewan ini tuh udah tahu gitu hewan itu langka gitu, tapi sama pemerintahnya sendiri itu masih kurang dilindungi gitu. Oleh karena itu kenapa kita ngambil si tema-tema yang tadi, si hewan-hewan sama flora yang tadi itu karena emang selain dia langka tuh belum dilindungi gitu loh, sama belum ada satu konservasinya sama pemerintah yang lebih protect gitu. Kayak misalnya kayak komodo kan udah semakin terkenal dengan lebih diproteksi kayak gitu. Oh, jadi ini ada tujuan sosial. Ada Iya. tujuan sosialnya juga ya sebenarnya ya. Oke. Terus ini kan bagian dari tugas kuliah. Apakah melakukan risetnya itu sesulit yang dibayangkan, apa emang sudah diperkirakan akan bisa? Atau emang dari awal sebenarnya Ya, udah dari tertarik awal nih sudah sama tertarik flora sama fauna, flora jadi fauna. sekalian deh Iya, gitu. apakah itu dari awal memang tertarik ataukah berdasarkan riset baru kepikiran untuk bikin ini. Iya, sebenarnya sama yang seperti tadi saya bilang ya, sebenarnya kayak bisnis itu sebenarnya nggak cuma tentang si profit dan uang lagi gitu, tapi kita di sini punya satu idealisme di mana kita pengen ngebawa satu misi konsepnya kita sebagai satu company. Kita pengen bisnis tuh ya harus punya ngebawa satu misi yang ya entah itu untuk diri kita sendiri atau berguna untuk orang lain gitu. Nah, kenapa makanya akhirnya kita coba untuk coba nih kita ke market research gitu, ke Jakarta, ke daerah-daerah Jabodetabek sama Bandung. Possible nggak sih gitu, orang suka nggak sih sama fashion gitu, fashion yang berhubungan tentang flora fauna gitu, tapi kita lebih spesifikin lagi gitu, kira-kira kalian suka nggak sih yang flora fauna yang kalau misalnya ada di fashionnya kalian, di bajunya kalian, di tasnya kalian, itu dengan flora faunanya Indonesia gitu. Karena kebanyakan sekarang kan ya paling cuma seperti bunga mawar atau semacam kayak tumbuhan-tumbuhan gitu. Makanya kenapa coba kita untuk tanya juga, karena kita memang balik lagi ke market research-nya dan ternyata dapat respon yang positif gitu, karena emang mereka juga sekarang semakin sadar gitu, karena nggak cuma cuma sekedar pakai baju aja gitu, sama sekarang kayak pakai batik gitu. Dulu biasanya batik di acara resmi, tapi kayak sekarang kita pun lebih bangga gitu untuk pakai sehari-hari. Nah itu yang pengen kita masukin kalau misalnya di Flora Dwipa ini gitu. Jadi kayak produk kita tuh nggak cuma kalian bisa pakai loh gitu, tapi kalian bisa kelihatan gaya, tapi kalian juga peduli gitu sama Indonesia. Gitu.
Kalau Faurenya ini sendiri udah berdiri sejak kapan sih? Tapi jangan dijawab dulu. Jangan Jangan dijawab dulu. Karena pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap di Ira Bu. Tan. kembali lagi di Ira. Bu. Tan. Ya, dan kita masih bersama dengan Sigit Fajarianto. Betul. CMO dari apa tadi? Dari Faure. Faure. Dari Bukan, Faura Faura Dwipa. Yang Dengan menghasilkan produk Faure. Faure. Betul. Nah, kita juga ngobrol. Tadi Tadi ada udah yang sempat ketahan ketahan nih. gitu Iya, pertanyaannya. tadi ada yang ketahan yaitu sebenarnya udah berapa lama lama? sih Faure itu berdiri gitu? Oke. Berdiri sih dari lahir sih. Dari lahir mana mungkin Iya. bisa Oh, ya, berdiri? Ya udah ya. Oke, kalau kita sebenarnya ngebentuk satu company yang Faura Dwipa itu sebenarnya dari Agustus. Agustus tahun lalu gitu. Jadi mulai dari kita bikin biz plan, mulai dari kita market research dan segala macam itu kita mulai di Agustus kemarin gitu. Tapi kita baru launch produknya kita yang ini si Blazer sama si tas itu baru di bulan Januari di minggu ketiga kayak gitu. Jadi makanya baru banget si Faura itu ngeluarin ngeluarin si produknya gitu. Oke. Untuk desain-desain Faure ini sendiri, inspirasinya dari mana? Maksudnya bikin itunya apa? Bikin desainnya. Oke, kalau misalnya untuk desainnya sendiri sebenarnya kita juga udah kerja sama salah satu desainer dan kita juga minta masukan-masukan dari kemudian di ITB juga ada kayak maksudnya ada fakultas FSRD gitu. Kayak mungkin sama kayak di BINUS gitu kayak untuk desainnya. Jadi kita coba untuk masukin nih kira-kira apa sih yang anak muda sekarang tuh lagi ngehits gitu ya di luar ataupun tapi bisa diaplikasiin ke Indonesia gitu dan kita pengen produknya kita itu ya bisa unik gitu selain kita bisa ngambil dari luar tapi tetap kita masukin tema-temanya Indonesia gitu makanya kita coba untuk konsultasi sama anak-anak FSRD sih lebih ininya lebih intensnya. Iya sih jaketnya tuh emang hits banget emang ya. hits gitu ya. Jaketnya tuh anak-anak masa kini Anak gitu masa kini, dan iya. desainnya Jaket juga. kulit gitu ya. Ya, sebenarnya ada banyak sih Kak. Jadi ada kita di sini ngaplikasiin berbagai macam bahan sih. Jadi mulai dari di sini ada mulai dari Fox leather. Nah, terus juga ada semacam semi kulit sama kita pakai yang paling utama di sini kita pengen nonjolin satu lagi teknologinya. Jadi kita mau pakai di sini bahannya itu namanya neopren. Nah, kalau neopren buat yang sering suka diving nih. Nah, baju selamnya sebenarnya itu namanya neopren gitu dan kita aplikasiin ke blazernya kita supaya itu tuh lebih fit ke badan gitu loh. Jadi kayak fit to body gitu. Jadi biar selain dapat yang tadi, jadi kayak emang produk kita tuh nggak cuma jadi ya udah cuma sekedar dipakai gitu, tapi harus punya nilai-nilai benefitnya sendiri untuk yang makainya. Ya, makanya juga nyaman. Nyaman. Iya, gitu ya. itu banget. Oke. Kalau dari blazernya nih kan kelihatan banget tuh ya desain gambarnya, gambar-gambar flora dan fauna Indonesia. Kalau dari tasnya, boleh cerita nggak dari tadi? Kayak baru cerita tentang blazernya. Bajunya. Blazer. Sorry. Nah, kalau si tas juga sama, kita coba untuk kira-kira karena nggak mungkin kan kalau misalnya kita mau ngejual kayak kita udah bikin plan dari Agustus kemarin gitu, tapi kita masih ngeliat produk-produknya tuh yang ada sekarang gitu. Jadi kita coba untuk ngelihat 2014 tuh apa sih yang hits gitu. Kayak untuk masalah tas atau masalah blazernya sendiri gitu. Dan kita ngelihat di 2014 oh iya gitu kayak tas yang sekarang lagi model kayak ada sayapnya gitu, kayak ada satu karena kayak ada seperti sayapnya sendiri gitu. Itu lagi coba untuk hits gitu. Jadi makanya di 2013 kita coba oh ya udah gitu. Kita jalin aja nih, kita coba untuk marketnya suka nggak? Soalnya kita juga emang 2014 kayaknya yang hits ini gitu. Makanya jadi kita coba untuk aplikasiin di tas gitu. Cuma tetap lagi harus ada tema flora fauna Indonesianya gitu. Jadi di dalamnya tuh ada apa namanya? Ada cap untuk si burung cendrawasinya. Sama satu lagi kita makin slayer. Gitu. Jadi slayernya nanti ada bisa dipakai slayer untuk di sisi diikat gitu. Itu lagi hits banget tuh. Itu hits banget. Kayak gitu sih. Itu juga nanti bentuknya ada flora. Iya, tetap lagi kita masukin flora faunanya. Di slayernya kita print untuk flora fauna Indonesianya juga kayak yang tadi. Kalau untuk tas kita pakai di burung cendrawasi sama satu lagi itu pakai di badak gitu, di badak Jawa. Oke.
Oke, by the way produk lo ini untuk cewek aja atau bisa Atau buat cowok juga sih? Nah, sebenarnya tadinya marketnya kita itu untuk cewek sama cowok gitu. Karena sesuai dengan Bizplan tadi itu kita pengen bikin oh ya harus ada tas satu cewek, tas satu cowok gitu biar adil gitu. Cuma seiring berjalannya waktu tuh kayak oh iya ya ternyata kalau kita lebih fokus ke satu market itu kayaknya bakal bisa lebih jor-joran lagi gitu, dan akhirnya kita mutusin untuk marketnya kita adalah Lebih untuk ke cewek cewek aja gitu. ya? Lebih ya karena kan kayak misalnya kalau misalnya kita ngelihat cewek tuh lebih ih lucu gitu, Iya. beli gitu. Jadi Ini kebanyakan langsung kayak nih, gitu sih. Kayak Jo udah ini nanya. juga Dari tadi udah nengok-nengok. Iya. Ya lucu-lucu. Jadi kan mereka lebih mudah untuk kayak impulsif buyer lah gitu. Jadi kayak ngeliat ini bagus, oh ya udah langsung beli gitu. Beda sama cowok yang mungkin lebih Dipikir-pikir. pikir, Iya. oh kayaknya kayak gitu. Makanya Sebelum kita fokus ke kita cewek. Iya. Irit. Benar-benar. Tapi sebelum kita lanjutin nanya-nanya lagi, kita mau lihat dulu nih Apa tuh? Ada beberapa beberapa foto-foto. Oh, ada Foto-foto yang foto-fotonya kita Faure. curi. Kita curi. kita curi. Baik. Kita bisa Kita lihat stok gitu. Nah, Oh, wih. nah ini. Oh, ini. Wah itu boleh diceritain nggak itu Ini di yang- mana? Oke, ini kemarin di acaranya kita sih, kebetulan kita diundang sama si Sarah Sehan. Wih. Ya, terus yang pertama itu dipakai untuk yang di kanan itu dipakai sama dipegang sama Tia Aristia. Terus sama satu lagi tuh dipegang sama si Tias Mirasi gitu. Dan mereka juga ternyata pas udah kita nanya gimana Kak untuk konsep bisnisnya kita gitu, dan mereka sebenarnya juga ngedukung gitu, dan malah mereka nggak kepikiran karena balik lagi gitu kayak saya peduli sama lingkungan tapi saya nggak tahu harus ngapain. iya. Nah Benar, itu benar, sebenarnya benar, yang benar. jadi key pointnya kita kemarin di Sarasehan gitu. Oke, next. Next. Nah, ini yang disarasen ya. Ya ini yang di Sarasehan, sama ini event kemarin kita ya belum lama di iFest di Grand Indonesia. Oke, next. Wah, Nah, masuk ini ya. masuk koran. Ya, kebetulan nih kita diliput juga sama Bisnis Indonesia. Nah, dari Bisnis Indonesia kebetulan ngehubungin kita. Kebetulan waktu pas kemarin ada event juga, ketemu, terus akhirnya kita bikin kerjasama untuk yaudah yuk kita pengen ngulas nih si bisnis Faure gitu. Kita pengen masukin ke kolom entrepreneurship-nya si Bisnis Indonesia kayak gitu. Dari proyek kuliah menuju merek fashion ternama. Luar biasa. Judulnya aja tuh Luar udah. biasa. Nah, ini Ya, ini promosinya kita kemarin di namanya promosinya Made Faure gitu. Jadi dengan kalian foto dengan itu ada semacam tulisannya, kalian tuh bisa dapetin diskonnya gitu. Dan kebetulan kalau misalnya di event-event kita itu kita juga untuk penetrasinya kita ngasih tahu nih kok kayak kita cuma nggak kayak ngasih diskon, ya udah cuma ngasih diskon aja, tapi kita pengen ayo ada timbal baliknya juga gitu. Jadi kalian bisa juga nge-spreadin si misinya kita gitu ke orang lain gitu. iya. Ini diskonnya masih berlaku nggak sampai sekarang? Agak iya. curi ya. Lanjut aja dulu lanjut. Ini Ya, ini yang di Mid Market kemarin di Kota Kasablanka. Kemarin selama 1 minggu kita di sana gitu. Sama yang di sebelah kanan itu event pertamanya kita. Itu Local di fest ya? Local Fest di Gandaria City, dan wah itu penuh banget dan kita dapat feedback banyak banget lah gitu dari sana. next. Oh, habis. Oh, Oh, Ini habis kalau ini fotonya. di mana ya. nih? Kalau ini di mana nih? Oh, di sini sekarang. Iya. Sekarang. Oke, terus mungkin ada satu pertanyaan terbesit tiba-tiba di pikiran gue. Iya. Kan kalian itu kan mengusung konsep flora dan fauna gitu ya, apa sih namanya, mengenalkan lah flora fauna di Indonesia. Tapi apakah dengan melihat menggunakan bahan kulit, apakah ada pernah muncul sebuah kebentrokan? Itu kan kulit itu kan sama aja kayak pakai kulit binatang gitu lah. Tapi itu kan jadi ada bentrok dengan konsep kalian juga. Iya, sebenarnya itu juga jadi satu pertimbangannya kita gitu. Karena emang di sini baik lagi kita nggak menggunakan kulit asli yang emang kulit yang benar-benar itu dari hewan gitu. Karena emang nggak sesuai dengan si temanya kita sendiri gitu. Cuma kita di sini ngambil si kulitnya ini emang kita ngambil dari impor. Cuma emang itu yang kualitasnya serupa dengan kulit asli pada umumnya gitu. Jadi kita tetap mendapatkan satu kualitas yang sama tanpa mengurangi nilai dari company kami gitu. Jadi kayak emang kayak kita punya satu idealisme, pokoknya kalau kita udah bilang A ya kita harus A gitu. Nggak boleh itu melenceng ke yang ke B lah, ke C kayak gitu. Makanya kita coba untuk madu-madani nih kayak
kalau kita nggak bisa dapat A mungkin kita harus ada bahan substitusinya tuh apa gitu, kayak yang lainnya tuh apa gitu, kayak gitu sih. Oke. Berarti tetap ya menggunakan kulit tapi tidak bentrok dengan konsep. Oke. Iya. Nah untuk dari Faure ini sendiri, kayak gimana sih cara promosi ini dari awal gitu kan? Dibentuknya kan dari mungkin belum Dari ada bisnis dari plan bisnis doang plan ya? doang gitu kan. Sebenarnya kalau kita sendiri sih emang karena dari lokal brand ya, jadi mungkin kita coba untuk ngerintis dari kecil-kecil dulu, jadi mulai dari kita coba untuk buat sosial media gitu, jadi kayak emang kita promosi di sana, kayak kita ngasih tahu tentang produknya kita, tentang misinya kita, itu melalui sosial media sih, karena emang itu yang ngebantu banget kita untuk selain public recognition-nya kita juga untuk ningkatin sales tuh emang dari online media gitu, mulai dari Twitter, Instagram, web gitu. Selain itu juga kita coba untuk kontak langsung dengan si customer kita gitu, untuk target marketnya kita ini. Jadi kita coba untuk ikut event-event kayak kemarin, event-event kayak yang tadi udah ada kayak Local Fest, kayak iFest, terus Mid Market, Arte gitu. Jadi kayak kita coba untuk nih kita punya produk ini loh gitu, kita juga ngejual konsep ini gitu. Dari sana tuh juga selain ningkatin sales, tapi kita juga dapat feedback gitu dari, oh iya ini bagusnya diginiin juga loh gitu, ini nanti kayak kenalan dari media partner gitu. Jadi semuanya ya sambil berjalan sih, semuanya jadi kayak dilakuin satu-satu sih, mulai dari online media, terus kita terjun langsung ke apa namanya, ke event-event gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari Faure itu lewat online ya pembeliannya. Jadi belum ada kayak retail store. Iya, Store retail ya. store itu belum ada ya. Paling lewat event-event doang. Iya, kalau di kita untuk sejauh ini kita belum punya satu store yang emang berdiri sendiri gitu. Cuma kemarin kita mungkin kerja sama gitu sama untuk yang tinggal di Bandung itu mungkin tahu tentang Happy Go Lucky. Jadi kayak Happy Go Lucky itu kayak semacam distro gitu di Bandung. Dan kita kerjasama nih sama mereka untuk nitipin produknya kita gitu. Sama selain itu sih paling kita coba juga untuk kerjasama kemarin sama Lazada gitu. Jadi kayak untuk increasing salesnya kita juga kayak gitu. Oke. Gimana sih strateginya Faure nih buat bersaing di dunia bisnis fashion? Kan dunia bisnis fashion tuh makin berkembang dan pastinya makin banyak Berkembang inovasi banget kan. dengan adanya inovasi dari Faure juga. Gimana sih cara bersaingnya gitu? Iya. Kalau dari company kami ya percaya kayak emang lagi local brand tuh emang lagi sampai sekarang tuh masyarakat tuh mulai lagi booming gitu untuk cinta sama produk-produk lokalnya Indonesia gitu. Jadi makanya kita sih nggak takut gitu, karena emang meskipun harganya kita di sini agak sedikit mungkin kita marketnya middle to up, tapi balik lagi gitu, karena kita di sini nggak cuma menjual si produk gitu, tapi kita ngejual satu misi di mana ya ini loh gitu, ini loh Indonesia, kita pengen nonjolin Indonesianya gitu, karena banyak produk-produk yang mungkin dari luar ya hanya untuk sekedar branded atau sekedar apa gitu, tapi baik lagi kita coba untuk nawarin ke masyarakat nih, kita punya brand, kita punya produk ini, kita punya misi ini, kamu mau nggak gitu. Sebenarnya itu yang kita lebih tonjolkan gitu, kalau untuk bersaing sama yang lain gitu. Bagaimana dengan Anda? Iya. Terus ini kan mencoba apa ya namanya ya, mencoba untuk menernakan flora fauna itu sendiri. Apakah ada menjalin kerjasama dengan badan-badan tertentu supaya bisa lebih memperluas Atau sosialisasinya lebih lagi? apa sih kayak membantu misinya membantu Faure misi juga. Faure ini sendiri. Nah, kalau kita sebenarnya kita kerja sama Profauna Indonesia. Nah, si Profauna Indonesia ini sebenarnya satu lembaga konservasi flora dan fauna, tapi yang benar-benar lahir dan tumbuhnya tuh di Indonesia gitu. Jadi Ada di mana tuh kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya basisnya itu sendiri itu tuh ada di Kota Malang. Oh, Nah, tapi dia coba untuk ekspansi juga ke berbagai macam daerah, salah satunya Bandung. Kita kerja sama yang di Bandung untuk join juga nih, kita jadi volunteer ke Profauna gitu. Jadi kita kerja sama Profauna, Profauna kita mendukung lembaga konservasi ini gitu. Jadi dengan setiap pembelian produknya kita, baik itu blazer ataupun tas, itu udah menyumbang gitu 5.000 untuk setiap pembeliannya ke Profauna itu sendiri gitu, untuk konservasi lingkungan, konservasi flora dan fauna lebih tepatnya. Wah, jadi kita beli itu nggak sia-sia Nggak uangnya. sia-sia, iya. Uangnya itu selain bisa kita nikmatin sendiri, kita bisa kasih apa ya? Kayak bisa Berkontribusi untuk supaya melestarikan orang-orang flora tuh fauna. tahu flora dan fauna Iya. Indonesia, dan satu lagi kita benar-benar bisa membantu langsung. Secara langsung Secara ya? langsung. Ya, ikut andil juga. Iya. Oke. Konsep yang menarik. Oke, pemirsa, kita masih akan abis ini kita bakalan ada tutorial tips apa tuh mix and match ya, Iya, mix and match dari Faure. Mungkin masih bingung Ya, juga mungkin gift masih bingung blazer ya. itu Blazer tapi mau dengan bagusnya gimana bagusnya sih? diapain Gimana? sih? Iya. Ya, tapi jangan kemana-mana.
Tetap di Re. Buhtan. Halo pemirsa, Di tengah. kembali lagi di Oh, di sini. kembali lagi di Re. Bu. Tan, Nah, kita juga masih bersama Sigit, Sigit CMO. Fajarianto. CMO dari Faura Dwi Faura Dwipa. yang mengeluarkan produk Faure. Nah, Faure. produk Too beautiful Faure to ya. be ignored. To be Too beautiful to be ignored. Ah, gila tagline tuh Too oke beautiful banget to be gitu ignored. ya. Terlalu indah untuk Terlalu indah diabaikan. untuk Ya, diabaikan. betul, betul. Beuh. Ya sih. Jelas karena terlalu kalau indah misalkan di tadi ini kita juga. udah ngobrol-ngobrol, apa namanya? Faure ini mengusung konsep yang unik ya. Betul. Karena mengusung fashionnya kece. Tentang- iya. Kece Tapi banget, anak gaul sekaligus mau memperkenalkan flora dan fauna di Indonesia juga. Wih. Iya, jadi luar kayak biasa yang ya. tadi kita udah bahas juga ya. Jadi kita bisa kasih kontribusi langsung ke Iya. ke flora dan fauna lewat pro fauna. Pro fauna. Jadi dengan membeli produknya. kalau misalkan di pemirsa ada yang ketinggalan, kalau misalkan kalian beli produknya Faure, kalian sudah menyumbangkan Rp5.000 Rp5.000 untuk untuk pro fauna tadi ya, untuk pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Makanya langsung beli sekarang, langsung search. Langsung search. Iya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. nih. Lanjut. Sejauh ini produk apa saja yang sudah di launching oleh Faure? Udah berapa banyak Berapa koleksinya? banyak? Nah, sebenarnya kalau untuk si blazer, kita di sini ada 4 edisi. Nah, untuk edisinya di sini tadi udah disebutin tadi ada Macandahan, ada Anggrek, ada Cendrawasih, ada juga Rafflesia, sama tas juga kita udah ngeluarin nih. Kebetulan tas itu kita ada 3 edisi. Jadi yang pertama, edisi pertama udah sold out. Terus untuk edisi kedua ini yang ada sekarang ini, yang ada sayapnya ini, sama yang ketiga lagi tuh, ya yang ketiga edisi ketiga ini nanti kita keluarin di minggu keempat di awal bulan April, di minggu keempat April. Ini tas model secel gitu, jadi lebih bentuknya agak sedikit lebih kotak, gitu. Oke. Nah, untuk dari Faure, iya, kotak, agak kotak. Agak sedikit. Ya. Nah, dari Faure ini kalau misalnya bikin satu blazer itu, ada berapa sih? Bikinnya berapa banyak? Oke, kalau kita sebenarnya kalau untuk tiap desain sendiri itu kita produksi hanya sebatas 40 gitu. Jadi setiap 40 kita ganti desain, setiap 40 kita ganti desain gitu. Jadi terus berulang gitu. Sama juga sama kayak tas. Jadi tas kemarin tuh kita cuma produksi kayak tas edisi yang pertama itu ada 3 jenis warnanya, tapi di masing-masing kita hanya produksi sebanyak 20 gitu. Jadi selain emang kita mungkin kita lebih untuk limited gitu, tapi emang ya kita coba untuk ngegenjot gimana kita bisa nggak sih ngejual segini banyak dengan waktu yang sempit gitu. Kayak gitu. Karena emang merupakan tugas kuliah, jadi ada time base-nya gitu untuk harus kita emang Ada nge-push gitu, target-targetnya. ada targetannya gitu. Tapi buktinya banyak tuh yang beli. Iya. Sampai Bahkan yang udah ada itu yang udah sold out. Udah sold Kayak out. Rafflesia Arnoldi. Terus tasnya yang pertama juga udah. Juga Iya, udah sold out. sold out. Berarti pemirsa nih nggak boleh ketinggalan. Ini ya. bentar lagi Sampai udah sold sold out. Bentar lagi udah mau sold out Iya, katanya. bener. Next desainnya kira-kira udah ada bayangan belum? Udah ada bayangan belum? Kira-kira mau ada flora dan fauna apa lagi yang ingin diperkenalkan? Ya, sebenarnya kalau dari kita kebetulan untuk karena aku bilang ini tugas kuliah, jadi emang kita hanya sampai April ini gitu. Saja sampai di akhir April kita tutup buku, terus saya pengen banyak banget yang pengen dieksplor lagi gitu. Kayak misalnya kemarin ada wacana untuk coba untuk ngeluarin edisi Merak gitu atau edisi Penyu Biru Merak keren gitu. banget tuh. Nah, kita coba untuk pengen, tapi karena emang terbatas sampai bulan April gitu tugasnya kita. Jadi mungkin cuma edisi-edisi ini aja gitu. Paling tinggal kita nerusin dari edisi yang kemarin yang tas nih, karena yang tas kan kebetulan belum keluar. Jadi mungkin baru kita akan coba untuk yang kotak itu tas ya. yang agak sedikit bentuknya agak lebih kotak secel tadi itu untuk coba ke pasar gimana gitu. Oh, tapi setelah bulan April ini apakah dari Faura Dwipanya sendiri pengen ngelanjutin Iya, nggak sih? sayang banget kan Kayaknya maksudnya sayang banget ini. sudah Iya, terkonsep. udah terkonsep dan Udah misinya terkenal tuh juga. misinya tuh bagus banget gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk dari Faura Dwipanya sendiri, dari kitanya emang kita coba pengen ngelanjutin gitu, karena emang balik lagi ke idealismenya kita kayak jadi jangan kayak putus gitu loh. Kalau Iya, bisa emang putus. ya cobalah gitu, kita coba untuk improve lagi gitu, kita coba untuk mungkin kayaknya ada yang dari kemarin kita jadiin pelajaran untuk bisa lebih baik gitu. Jadi kayak
tertarik banget untuk mungkin yang lain dari kita yang bersebelas ini untuk coba untuk ngelanjutin lagi gitu dengan perbaikan-perbaikan dari yang kemarin gitu. Dengan kan kalau kemarin kan ada targetnya, ada ininya gitu. Tapi kayak mungkin nanti next stepnya lagi kita bisa lebih bebas gitu, lebih oh ya kita pengen improvisasi di yang blazernya atau di tasnya kayak gitu. Lebih explore sendiri gitu Iya. ya. Nah kalau maksudnya konsultasi desainnya itu ke anak desainnya itu aja atau ada kayak yang lebih expert lagi, mungkin kayak apa ya? Dia memang benar-benar desainer. Bener-bener ya. desainer atau fashion Nah, stylist gitu. kebetulan kita juga kerjasama juga sama desainernya kita. Kita punya desainer yang emang dia merupakan salah satu guru ini kayak semacam guru desain gitu. Tapi masih muda dan emang ya karena kebetulan juga masih seusia sama kita jadi kayak tahu nih kayak kita mau yang kayak gini gitu. Oh iya boleh gitu. Jadi kayak langsung dibikinin desainnya kayak emang ada satu yang emang profesional yang emang benar-benar untuk kita produksi, tapi ada satu lagi juga yang emang kita tuh coba untuk konsultasi gitu. Kira-kira bagusnya ini tuh dipakein furing nggak ya atau ini dipakein batu atau enggak ya gitu. Kayak gitu sih gitu. Dari tadi kita udah bahas produknya tapi kita belum bahas range harganya. Iya, Iya. range harganya. Kalau mau beli ya. Gimana Ini sih? penasaran banget Penasaran. nih. Kan tadi kan ada 2 produk ya, ada blazer, ada tas. Kira-kira range harganya dari berapa sampai berapa? Nah, untuk range-nya kita sendiri sebenarnya itu dari harga 250 sampai di harga 350 gitu. Nah, cuma kebetulan nih kita juga lagi ada promo-promo gitu. Jadi untuk untuk kalian yang pengen coba untuk cari promonya kita gitu, bisa lebih dapetin harga lebih murah, mungkin bisa langsung cari kita di sosial media gitu. Jadi kalian selain dapat diskon juga dapat benefit-benefit lain gitu. Jadi dari harga tas yang segitu dari 250 sampai blazernya 350 itu masih bisa dapat benefit-benefit lain gitu dari harga-harga itu. Oke. Nah pemirsa tadi kita kan janji kita mau kasih tutorial Iya. mix and match Mix gimana and kita match. mix and match blazer atau bahkan tasnya Iya. Aure ya. Nah, sekarang kita ada gambar-gambar beberapa Gambaran kali ya mungkin. beberapa gambaran nih Gambar untuk para pemirsa mungkin. untuk mix and match-nya. Mix and match-nya. Nah, Wah, kalau Iki. ini Ya. boleh bisa Nah sebenarnya untuk apa? kita ngebaginya tuh ke dalam 2 sih. Jadi yang pertama itu untuk cewek yang feminin, sama satu lagi tuh lebih ke arah casual. Casual. Nah jadi kayak dilihat di sini kayak lebih bisa untuk menggunakan kayak semacam hanya rok gitu. Jadi kayak terlihat lebih feminin dan Santai. lebih ngebentuk tubuhnya dia sendiri. Terus juga itu bisa langsung dipadu-padanin sama si dressnya dia gitu. Kayak gitu. Iya sih, iya sih. Ada lagi? Oh, ada nih. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau ini untuk yang lebih casualnya, jadi hanya untuk di sini bisa dilihat kayak dia pakai edisi macandahan. Dia hanya pakai kayak cut off gitu si bajunya. Terus dia bisa dipadu-padanin juga sama legging atau pakai jeansnya dia. Jadi kayak terlihat lebih formalnya gitu. Kalau ini biar lebih formal ya. Iya. Oke. Next. Oke. Iya, ini juga desain sama yang jadi bisa yang satu bisa terlihat lebih lebih cewek gitu, lebih terus feminin. kita agak ada maskulinnya gitu. Iya. Maskulin Sih. maco gitu. Iya, Iya. maco. Oke, next. Nah, ini yang tadi kalau untuk kemudian yang tadi yang udah dibilang yang refleksi ini kan Itu udah sold ya? out. Nah, ini kayak lebih kelihatan Ini lebih yang feminin macan jadi ya. bisa dipadu-padanin juga. Oke. Dengan misalnya dengan hanya semacam shirt gitu atau jeans jadi biar bisa lebih tergantung dari masing-masingnya gitu. Oh, ini juga bisa dipakai buat buat outer kerja gitu. Iya. Iya. Jadi benar-benar fleksibel ya Fleksibel. Iya. produk Banget. blazernya tuh fleksibel. Buat dipakai banget. santai bisa. Pakai kaos, pakai itu langsung jadi agak kece gitu. Iya, gitu. Iya Kayak- sih, saya. Oke, udah balik. Saya Nah, nggak kita bisa juga pakai. udah ada model. Iya, nih kita di udah ada sini. model di sini tiba-tiba udah. Tada. Iya, tiba-tiba udah ada model gitu. Tiba-tiba ada model. Kita sekarang pengen mix and match juga. Mix and match juga ya, tapi yang kali ini untuk yang tadi kan ada Iya. 2 tuh ya. Pertama ada apa tadi? Ada yang casual, Casual, ada yang sama feminin. feminin. Nah, untuk yang model ini kita mau dipermak Mau kayak gimana? diapain? Mau Iya, Iya. sebenarnya kalau dari siapa dari si Vivi sendiri kayak kita bisa ngelihat dari sendiri dia di sini pakai rok. Rok ya. Jadi kayak bisa lebih ke arah feminin gitu. Jadi kita bisa sebenarnya kayak bisa dipadu-padanin sama si Ini nih yang si macan dahannya ini Macan dahan gitu. ini. Jadi meskipun kelihatannya dia agak sedikit lebih cewek untuk yang agak lebih gahar gitu, lebih maco gitu. Tapi dengan coba dipakai. Nah,
Di sini bisa kelihatan bahwa kalau misalnya dia pakai rok, dia tuh akan bentuk tubuhnya tuh akan lebih kelihatan gitu ya. lebih kelihatan gitu, lebih girly. Nah, di sini juga bisa dipadu-paduin sama dressnya dia juga gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya kalau untuk tipsnya untuk pakai yang si lebih ke arah feminin itu bisa dipadu-paduin juga sama tabrak warna gitu. Tapi nah, tabrak warna kan sekarang lagi hits banget kan gitu. Jadi cuma baik lagi jangan terlalu yang heboh banget, terlalu rame jadinya banget. norak gitu. ya. Jadinya norak gitu. Tapi kalau misalnya di sini juga bisa dipakai untuk bajunya juga mungkin bisa pakai yang lebih untuk tema bermotif gitu. Jadi bisa dipadu-paduin juga. Nah, untuk yang lebih casualnya itu mungkin nanti si Vivi di sini itu dia bisa pakai jeans atau jumpsuitnya gitu. Jadi kayak lebih kelihatan lebih casual aja gitu. Bisa dia juga bisa pakai sepatu sneakers gitu. Nah, kalau untuk kayak gini nanti mungkin kayak kita bisa dipakai lagi sama kayak misalnya pakai sepatu heelsnya atau kayak semacam kayak gitunya gitu untuk lebih kelihatan cucok gitu. lebih kelihatan femininnya kayak gitu. Jadi kayak ke kampus pun sekarang juga mungkin dulu kayak apa sih pakai blazer gitu, kayak kelihatannya terlalu formal gitu, terlalu resmi banget gitu, tapi kan emang bentuknya kan kayak terlalu seperti jas lah gitu kasarnya. Jadi kayak kita coba untuk nerapin juga gitu, kita coba untuk ngubah pandangan orang terhadap blazer tuh terlalu kaku gitu, tapi kita juga coba bisa pakai untuk yang si macan dahan, bisa juga untuk yang pakai si rafflesianya sendiri gitu. Jadi kayak itu bisa tentang dari kitanya sendiri gitu, mau kita terlihat lebih gaya secara casual atau lebih secara feminin gitu, kayak gitu. Oke. Terima kasih Fitri, terima kasih. Nggak apa-apa. Oke. Nah, tadi kalau mau nanya nih, kalau misalnya untuk blazernya sendiri ada size-nya nggak sih? Iya. Atau Apakah all size? All size. Tapi ditahan dulu, jangan dijawab dulu. Soalnya kita udah disuruh Disuruh kombrek. Parah banget padahal lagi mau nanya. Padahal lagi mau marah-marah jawab gitu tadi. ceritanya. Oke, Oke. pemirsa Yaudah, jangan yaudah. kemana-mana, tetap di Re. Bu, Tan. Ya, pemirsa. Kembali lagi di Re. Bu. Tan. Kita masih bersama Sigit, Dari Faura Dwipa. Faura Dwipa dengan brandnya Faure. Tadi kita udah belajar mix and match ya. Kita tadi belajar sampai kayak terpana gitu. Iya. Oh, Dan kayak emang gitu ya. emang terbukti ya kalau misalkan sekarang itu pakai blazer itu nggak cuman acara formal atau gimana apalagi gitu ya. blazernya blazer yang dengan desain Dengan dan desain. apa jenis bahan yang Jenis kayak bahan yang emang Faure kayak Faure gini. Jadi emang- tawarkan gitu. Iya. Tadi gimana modelnya? Tadi mana modelnya? Bahannya gimana? Bahannya enak? Bahannya enak. Oh, bahannya enak loh. Recommended berarti. Recommended berarti ya. Oke, kita tadi- lihat apa? Juga mau nanya tadi itu. Oh, tadi size-nya ya, size-nya belum sempat size-nya, dijawab. size-nya. Iya. Size-nya nih. Jadi kita di sini sebenarnya hanya ada 2 size untuk si blazernya sendiri. Itu hanya untuk ukuran SM sama ML. Jadi kebanyakan ada yang pakai S tapi kekecilan gitu. Jadi kayak kita coba untuk pakai buat 2 ukuran gitu. Jadi SM sama ML gitu. Jadi bisa diukur dari panjangnya atau lingkar dadanya itu bisa kelihatan gitu. SM Kalau sama tas, ML. Iya, kalau tas SM cuma sama satu. Iya. Terus apa namanya? Mau penasaran soal tasnya nih. Tasnya ini sebenarnya kan kalau misalkan dilihat begini doang kayak nggak ada apa ya? Nggak ada unsur-unsur flora faunanya itu sendiri. Selain slayernya tadi ya mungkin ya. Slayernya tadi mungkin apakah ada inovasi ke depannya untuk ada desain ya, yang kayak apakah desain seperti blazernya juga ya apakah gitu. tasnya mau dibentuk ada corak kayak di blazernya itu dibentuk sendiri jadi atau gimana? Ya, sebenarnya kalau untuk di tas itu kemarin kita masukin emboss dari si burung cendrawasinya sendiri gitu. Jadi kayak emang nggak menghilangkan unsur dari yang kemarin, tapi karena kebetulan ini edisi kedua kita, jadi edisi kemarin kan di emboss gitu. Jadi wah selain di emboss kira-kira bisa diapain lagi ya gitu. Maksudnya kalau di emboss kan karena kebetulan nantinya dia ada hanya di belakangnya gitu, jadi nggak kelihatan sama orang lain. Jadi kita coba untuk yang sekarang dipakein sama blazernya aja gitu. Jadi sama si blazernya sama si slayernya gitu. Jadi kayak selain kelihatan juga, tapi jadi satu nilai tambah kayak kelihatan oh iya jadi kayak lebih
kece aja nih si tasnya gitu. Jadi kayak gitu sih paling. Jadi selera itu adalah pembelian bersama dengan tas Iya. ya, bukan pembelian terpisah ya. Iya, iya. Kan Itu gratis, siapa tahu, itu gratis. siapa tahu, siapa tahu pembelian terpisah. Iya, tapi bisa pilih tuh mau binatang. Ada binatang aja untuk Iya, selera. untuk selera boleh untuk, pilih. Flora faunanya Untuk sendiri. slayernya kita hanya ada untuk si cendrawasih, cuma ada warnanya itu ada hitam, putih, sama coklat gitu. Oh. Dan itu boleh pilih atau Dan itu boleh di-matchingin? pilih, Oh. boleh pilih untuk mau dipadu-padanin sama yang mana, kayak gitu. Oke. Mungkin nih pertanyaan dari gue yang akan gue tanyakan ini agak serius nih. Apa tuh? menurut Sigit gitu sebagai CMO dari Faura Dwipa, bagaimana sih perkembangan fashion saat ini? Kalau menurut Sigit gitu dari kacamata Faura sendiri. Oke, kalau ngeliat dari fashion sendiri kan emang fashion tuh kayak satu industri yang fast growing ya, itu selalu cepat banget kayak setiap 3 bulan ganti, 3 bulan ganti, 3 bulan ganti gitu. Jadi di industri ini emang kayaknya kita emang harus selalu inovasi gitu, harus selalu explore apa yang dimau sama pasar gitu. Tapi sekarang ini kita juga percaya bahwa industri lokal nih semakin dihargai gitu, selain dari pemerintahnya juga, tapi masyarakat tuh sekarang lebih peduli gitu sama produk-produk lokal gitu. Jadi kayak banyak sekarang kayak pada saat event-event yang dibuat kayak event lokal brand gitu, itu dibuat di berbagai macam kota, itu tuh bisa nyedot aspirasi masyarakat tuh untuk datang dan berbelanja gitu. Jadi kayak di Bandung tuh banyak banget gitu event-event yang ngundang lokal fest dari seluruh Indonesia untuk datang ke Bandung. Kita bikin satu pameran dan di sana ya emang kualitasnya bagus, harganya juga lebih murah dibanding produk-produk ekspor gitu. Jadi kayak sekarang fashion Indonesia tuh kayak udah nggak bergantung lagi gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh produk lokal tuh udah punya satu kuncinya sendiri gitu, satu penilaian yang baik di masyarakatnya gitu. Makanya kenapa kita sekarang coba untuk milih fashion ya karena itu gitu, kayak kita ngeliat animonya masyarakat nih untuk lokal brand tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Iya sih, tapi benar juga ya. Sekarang orang udah nggak terlalu, mungkin brand masih dilihat, Iya. tapi udah nggak terlalu. Jadi Nggak kalau gue terlalu, emang jadi suka cuma, gaya yang kayak gini ya gue akan Ini pakai baju bagus kayak jadi gini. mikirnya udah bagus ya udah ambil gitu. Nggak terlalu lihat brand gitu. Dan Faure juga mengusung itu berarti ya. Iya. Oke. Dan untuk kedepannya nih udah rencana jangka pendek mungkin dan atau jangka Atau panjang. jangka panjang kalau Nanti sebenarnya mungkin emang Faure habis emang tutup dilanjutkan buku, gitu terus ya. dilanjutin lagi gitu. Oke, kalau di kita sih sebenarnya untuk si bisnisnya kita sebenarnya akan berhenti di April ini gitu. Karena kenapa? Sedih. Sayang banget. Di April ini sebenarnya karena ini kan tugas kuliah gitu. Untuk jangka pendeknya sejauh ini kita hanya tinggal ngejual dari produksi yang udah ada. Kita coba untuk marketing channel nge-boost up lagi gimana caranya produk yang ada di inventory sekarang itu bisa kejual gitu. Tapi untuk next plan-nya mungkin ya seperti yang tadi dibilang gitu, kayak wah seru juga kayaknya pengen ngerintis bisnis yang emang kayak profesional gitu, yang emang bener nanti punya store sendiri atau punya kita bisa untuk bikin store-nya itu di mall atau di mana kayak gitu sih. Untuk jangka panjangnya gitu harapannya mungkin usahanya nggak berhenti gitu, karena emang kita pengen ya selain kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, kita bisa menghasilkan uang, tapi juga untuk orang lain gitu. Utamanya tuh kita bisa ngusung flora faunanya gitu kayak Nah gitu. itu dia, lanjutin lah, kita dukung. Lanjutin lah, Sayang Apalagi, banget. ini inovasi banget ya. Iya, inovasi banget yang emang belum. Sayang banget kalau Iya, misalnya mungkin udah emang langsung. konsepnya belum pernah ada gitu ya dari sebelumnya. Iya, ya. benar. Iya, oke, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu. 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 Iya. Orang Beli, pengen orang tahu. Beli, iya, Iya. pengen tahu nih tentang Faure lebih lanjut ataupun mau beli, mungkin bisa promosi. Atau mau nih. tanya-tanya mungkin. Iya. Sigit Bisa boleh langsung promosi kepada pemirsa. Oke. Website-nya. Nih untuk kalian yang pengen cari tahu nih tentang Faure dari si brandnya kita ini sendiri, ini sebenarnya bisa langsung cek aja di sosial medianya kita, itu di Twitter sama Instagram @faure_id. Sama kalau kalian pengen tahu misinya kita apa, terus behind the scene-nya kita kenapa kita milih hewan-hewan ini gitu, itu bisa dibuka di faure-id.com kayak gitu. faure-id.com, dan kalau untuk yang sosial medianya faure_id gitu di Twitter sama di Instagram Oke. kayak gitu. Nah, ini ada dibilang ada YouTube Faure juga. Iya. Nah, itu isinya Itu isinya apa? Nah di situ juga kita pengen, kita ngebagi marketing channelnya kita ke dalam 2 bagian.
Itu yang pertama itu ada untuk public recognition dan brand awareness. Jadi kayak kita pengen nyampein misinya kita gitu, campaign-nya kita tuh di sini gitu. Sama yang satu lagi untuk selling gitu. Nah di YouTube itu kita coba untuk lebih dekat ke target marketnya kita tuh via video gitu. Jadi kayak kita pengen sebenarnya di sana adalah lebih ke arah brand awareness-nya kita untuk kayak ini loh campaign-nya kita gitu tentang flora fauna Indonesia gitu. Jadi kayak kita nggak cuma sekedar jualan-jualan aja gitu, tapi kayak kita punya satu kegiatan yang kayak kita ikut tentang apa namanya tentang di Car Free Day, kayak tentang kita protes gitu terhadap yang kayak satwa-satwa yang dilindungi gitu tuh dipelihara di rumah gitu. Jadi kayak kita juga ikut kampanye dia langsung turun ke jalan di CFD gitu. Kayak itu ada semua di laporannya tuh di YouTube gitu. Kita dokumentasikan di YouTube. Oke, Kayak kalau gitu. gitu terakhir mungkin ya, Iya. ada saran-saran nggak sih singkat aja mungkin buat orang yang baru mau memulai mulai. usaha Ya. nih. Kalau kayak Faure mungkin udah berjalan berapa bulan gitu. Nah kalau untuk tips dari kita sih paling bisnis itu nggak selalu tentang profit gitu, tapi bisnis itu harus punya visi gitu. Kalian harus punya satu idealisme di mana kalian tuh ngebawa misi gitu. Jadi nggak cuma untuk diri kalian tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan satu lagi sebenarnya yang di bisnis adalah tinggal just do it aja. Oke, Gitu. pokoknya just do it Just dan do it. jangan ngelakuin bisnis hanya untuk profit. Hanya untuk profit. Harus ada misinya. Harus ada misinya. Oke, Harus nggak- ada visinya. Iya, Harus udah. ada itunya. Iya udah. Ini kita nggak kerasa banget ngobrol-ngobrol sama Sigit tuh udah lama banget ya, kita udah udah 60 menit. 60 jam. 60 menit sama Sigit juga nemenin pemirsa sekalian. Sudah waktunya kita untuk Untuk pamit undur diri, Oke. gak lupa Sebelumnya kita mau say thank you dulu ya. makasih Untuk makeup kita Caring Colors by Marta Tilar. Wardrobe kita dari ada Pinema. Pinema, bisa project dan juga ada aksesoris tuh Dari siapa? Frumos. Oh, dari Frumos. Ya. Dan Oke, gak lupa buat terima kasih sama terima kasih Sigit. untuk Sigit. Thank you jauh-jauh dari Bandung. Jauh-jauh dari Bandung. Menyediakan waktu Main-main ke sini, Jakarta, main-main ke Binus TV, dan makasih juga buat sharingnya soal Faure. Soal Faure. Oke, akhir kata gue Mita. Gue ini dan gue Michael. Kita pamit undur diri. Sampai tetap saksikan rebutan ya. Iya, betul. Saksikan rebutan di hari dan jam yang sama dan sampai jumpa. Dadah.